sudah ditegaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah, tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Nah, dalam proses yang terjadi persidangan dan fakta-fakta yang ada kan tidak terlihat bahwa adanya meeting of mind di antara para terdakwa ini. Di antara mereka sendiri tidak saling tahu menahu apa akan ada kejadian seperti apa di Duren 3 itu ya, kaitannya dengan pokok perkara. Nah, itu tadi yang kita mau tegasin bahwa Kuat Ma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3 karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Nah, olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada permufakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat di antara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang kaitannya dengan pembunuhan pasal 338 itu ya. Dan dihubungkan dengan 340 kan lebih tegas lagi ada perencanaan. Perencanaan inilah yang kemudian tadi ahli sudah menyampaikan bahwa di antara para pelaku ini harus ada permufakatan dan niat yang sama kaitannya dengan tujuan akhir dari rencana yang mereka buat. Nah, itu yang kita tegaskan tadi. Seperti itu, Mas. Kuat yang korban pendapat bahwa tindakan korban itu dia ada kesepahaman soal kejadian ini. Nah, itulah dari kemarin juga disampaikan bahwa kalau orang berada pada tempat di mana dia hanya kebetulan berada di situ, itu kan tidak bisa dimasukkan kategori orang yang terus serta merencanakan, termasuk menutup pintu. Itu kan mereka tujuannya apa dulu? Ahli juga sudah menjelaskan tadi tujuannya apa dulu dia menutup pintu. Kalau hanya untuk rutinitas dia menutup pintu karena sudah malam, sudah sore, itu kan tidak bisa dijadikan bagian dari rencana yang didakwakan jaksa bahwa itu kaitannya dengan rencana pembunuhan. Nah, sehingga apa dia punya keinginan, apa dia punya sikap batin pada saat dia tutup pintu itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk sebatas rutinitas dia sebagai ART yang sudah lihat kondisi sudah sore, itu kan bukan bagian dari proses yang didakwakan jaksa bahwa itu bagian daripada 340. Tapi KM kan bukan ART yang biasa menutup pintu di Duren 3, bukan dia yang kan bertugas di situ. Ada si Kodir ya. Jadi pada saat itu kan Kodir tidak ada di tempat, sehingga dia menjalankan tugas itu. Dan itu tidak ada pembatasan yang tegas kaitannya dengan siapa yang punya fungsi menutup pintu, siapa yang fungsi menyetir aja kerjanya. Batasan-batasan itu kan tidak ada dalam lingkup ada ajudan dan supir serta asisten rumah tangga. Nah, itu saya kira tidak ada pembatasan yang tegas sehingga dia juga tidak ada juga larang untuk menutup pintu pada jendela pada saat itu. Nah, ini yang dikait-kaitkan oleh Jaksa Penuntut Umum seolah-olah Kuat Ma'ruf ini bagian dari perencanaan. Sementara fakta-fakta di persidangan tidak ada menggambarkan itu. Seperti itu. Dari tim Abang ini juga sempat menyinggung terkait justice collaborator. Sebenarnya tujuannya apa, Pak? Ya, JC ini kan gini, kita hanya mau menegaskan bahwa satu saksi bukan saksi itu asasnya yang pertama. Yang kedua, keterangan JC ini kan sama nilainya dengan saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti, di mana semua itu harus terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Karena JC ini kan di alat bukti itu hanya keterangan saksi ya. Keterangan saksi ini kan harus terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, ini yang kita mau pertegas bahwa satu saksi bukan saksi. Ketika hanya berdiri sendiri itu tidak bisa jadi dasar untuk menghukum seseorang. Harus ada petunjuk lain atau saksi lain yang terkonfirmasi, yang bersesuaian, baru kita bisa jadikan dasar pemidanaan. Tidak bisa berdiri sendiri, itu yang kita mau pertegas. Bahwa JC bukan berarti apa yang disampaikan itu semua benar. Karena boleh jadi dia hanya melindungi dirinya atau melindungi sesuatu. Makanya segala sesuatunya harus terkonfirmasi di persidangan bahwa keterangan dia sebagai JC itu harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain, termasuk keterangan saksi yang lain. Karena alat bukti keterangan JC di alat bukti itu masuk dalam keterangan saksi dia. Seperti itu. Dan dia kan JC itu kan pelaku kejahatan yang mau bekerja sama. Apalagi dia kan seharusnya tidak boleh jadi pelaku utama dalam satu proses pidana kemudian menjadi JC. Seharusnya seperti itu aturan yang ada.
Ya, demikian Mas ya. Oke, makasih. Hari Senin itu pemeriksaan terdakwa. Kuat Ma'ruf langsung memberikan keterangan. Berarti ahli dari kuasa hukum Sudah cukup hari ini. Ya, seperti itu Mas.